Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Kompas TV dalam program Menjaga Hati yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah kita bertemu kembali dalam program Menjaga Hati. Biasanya kalau kita di bulan Ramadan, terutama menjelang berbuka puasa, kita selalu mengejar atau menghimpun, mengumpulkan makanan untuk kita berbuka. Sebagian masyarakat kita melakukan hal itu. Hal lain adalah ketika kita sudah menjelang Idul Fitri, ini pun konsumsi belanja kita sudah semakin besar. Nah, ini adalah masalah perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari, tergambar di bulan Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, masalahnya adalah, apakah kita, kalau saya tanyakan, kalau kita mengambil suatu barang di supermarket, minimarket, atau kedai ketika kita membeli sebuah barang, tentunya ada yang kita lihat. Kita lihat seperti ini, lalu apa yang kita lihat biasanya? Nah, ini menjadi pertanyaan kadang-kadang sehari-hari, terutama untuk ibu-ibu dan para remaja putri, terutama ibu-ibu ya. Biasanya yang dilihat itu adalah harga. Pertama dilihat harga, apalagi harganya diskon. Wah, ini sangat senang. Nah, ini kesadaran kita terhadap belanja memang pertama dilihat harganya, apalagi harga itu adalah diskon. Para pemirsa yang berbahagia, apakah ini salah? Tidak juga salah, benar. Cuma masalahnya, apakah ini yang pertama kita perhatikan? Nah, ini yang menjadi permasalahan kita. Nah, tema kita kali ini adalah berkaitan dengan gaya hidup halal. Apa yang dimaksud dengan gaya hidup? Gaya hidup itu adalah pola hidup kita, pola hidup seseorang yang dinyatakan dalam aktivitas atau tindakan atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau begitu, gaya hidup halal atau halal lifestyle itu adalah pola hidup seseorang yang dinyatakan dalam aktivitas atau perilaku yang berdasarkan nilai-nilai syariah Islam atau sesuai dengan kehalalan halal. Mengapa kita harus halal? Nah, ini menarik. Dalam bahasa Arab, karena halal itu adalah bahasa Arab, itu berasal dari kata halla yahullu halan wa halalan. Paling tidak ada 3 makna secara kebahasaan. Yang pertama, bertahallul, artinya keluar dari ihram. Yang kedua, kebolehan, dan yang ketiga, keizinan. Tapi kalau kita makna halal ini kita kaitkan dengan tempat, maka itu bermakna singgah atau bermakna diam. Dan kalau kita kaitkan dengan barang, objek, maka itu bermakna halal. Boleh untuk digunakan atau dikonsumsi. Para pemirsa yang berbahagia, itu makna halal. Dalam Al-Quran, paling tidak itu halal disebutkan 48 kali dalam 20 surah. Nah, makna halal dalam Al-Quran ini kalau berkaitan dengan objek, maka itu adalah bermakna halal, bahwa objeknya itu halal. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi yang dalam bentuk halal dan baik, halalan thayyiban, halal dan baik. Dan janganlah ikuti kehendak syaitan,
Karena jelas bahwa syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Para pemirsa yang berbahagia, jelas bahwa ayat ini menunjukkan makna bahwa objek itu adalah makanan dan minuman yang dihalalkan. Makna yang kedua halal kalau dikaitkan dengan perbuatan, maka itu adalah bermakna aktivitas. Jadi dengan aktivitas adalah masalah perilaku. Misalnya dalam surah Al-Baqarah juga ayat 275. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti halal di sini bermakna perilaku atau tindakan atau aktivitas jual beli. Aktivitas jual beli itu berarti dihalalkan, sedang aktivitas riba itu diharamkan. Nah, ini makna halal. Jadi makna halal itu bisa bermakna terkait dengan objek konsumsi makanan dan minuman, dan yang kedua adalah bisa bermakna perilaku, tindakan. Maka jelas bahwa kalau begitu gaya hidup halal itu adalah masalah pola hidup yang berkaitan dengan aktivitas, perilaku, tindakan seseorang, bagaimana dia mengkonsumsi, bagaimana dia berbelanja, apa yang dikeluarkan minatnya, apa yang dikeluarkan dalam belanja, minatnya terkait dengan pendapatnya, itu semua dalam bingkai kehalalan, dalam bingkai nilai-nilai syariat Islam. Nah, semua gaya hidupnya, perilakunya mulai dari bangun tidur, kehidupannya, berbelanjakah, beraktivitas di luar, berhubungan dengan keuangan, dengan bank, berhubungan dengan bisnis, itu dalam konteks nilai-nilai kehalalan. Jadi gaya hidup halal semua perilaku yang terkait dengan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kehidupan kita dalam berbisnis, berusaha, mengkonsumsi makanan, bahkan menggunakan kosmetik dan semuanya itu adalah aktivitas gaya hidup halal kita. Ini makna yang pertama yang terkait dengan gaya hidup halal. Para pemirsa yang berbahagia, ada beberapa hal nanti, kenapa kita mesti harus gaya hidup halal? Nah, ini yang harus kita menarik, yang mau kita bahas. Kenapa kita mesti gaya hidup halal? Apalagi di bulan Ramadan yang penuh barokah ini menjadi penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa Kompas TV dalam program Menjaga Hati yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang penuh barokah ini, kita mulai berintrospeksi kepada diri kita, apakah perilaku kita, tindakan kita selama ini, baik dalam berurusan dengan keuangan kita, apakah kita sudah berurusan keuangan itu secara halal, dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, apakah kita sudah secara halal? Nah, masalahnya memang dalam fikih itu jelas bahwa Rasulullah sudah mengatakan juga bahwa al-halalu bayyin. Halal itu jelas, wal haramu bayyin. Haram itu jelas, tapi ada di antara keduanya. Inilah yang dikatakan subhat. Jadi kalau halal itu adalah sesuatu hukum apabila kita lakukan dia atau kita tinggalkan, kita tidak mengalami sanksi dosa. Jadi artinya itu dibolehkan. Tapi kalau haram, kebalikan dari halal, sesuatu yang kalau kita kerjakan itu kita kena sanksi dosa, tapi kalau kita tinggalkan justru kita berpahala. Nah, ini antara halal dengan haram. Jadi istilah halal lainnya dalam hukum, dalam fikih itu disebut sebagai mubah. Nah, sedangkan yang subhat, ini yang susah ini, di antara dua-duanya, di antara keduanya ini masih wilayahnya abu-abu. Apa sikap kita kalau subhat? Pertama, kalau di bidang makanan dan minuman, pertanyaan saya yang pertama tadi, di awal pertemuan kita kali ini, apa yang kita lihat? Jadi agar kita itu yakin bahwa itu tidak subhat atau tidak haram, karena kalau yang misalnya ya, kalau bahan-bahan yang memang
hasilnya itu dari sesuatu yang tumbuh, itu kan jelas tuh kehalalan dan keharamannya. Sayur-sayuran jelas tuh halal. Nah kalau daging, kita lihat kalau daging itu berasal dari binatang yang diharamkan seperti babi, itu jelas haram. Tapi daging pun kalau dari yang halal, misalnya dari lembu atau kambing, tapi kalau disembelih dengan secara tidak syariah, itu justru menjadi haram. Karena tidak sesuai caranya. Jadi kalau caranya tidak sesuai, maka itu menjadi haram. Lalu bagaimanakah kita untuk meyakini bahwa semua produk itu kita yakin bahwa itu adalah halal? Nah, inilah sebenarnya yang sudah diamanahkan oleh undang-undang yang sekarang sudah menjadi kebijakan pemerintah di bawah namanya BPJPH. Nah, BPJPH ini yang mengawasi, kemudian yang memberikan label halal pada suatu produk. Menurut ketentuan per bulan Oktober tahun ini, 2024, maka produk makanan dan minuman harus sudah memiliki sertifikasi halal. Nah, sertifikasi halal itu nanti diberikan logo halal. Nah, logo halal itu sekarang logonya seperti tulisan halal, tapi macam bentuknya kerucut gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lalu supaya kita nyaman, kita plong, kita mengkonsumsi barang, maka ketika kita membeli barang, pertama sebagai implementasi dari gaya hidup halal, periksalah barang itu. Apakah sudah memiliki label halal atau tidak? Yang pertama itu, periksa. Karena mungkin kita bukan ahli. Kalau lihat barang-barang komponennya apa saja, apakah komponen itu halal atau tidak, itu bukan ahlinya. Makanya yang paling penting adalah periksa saja ada logonya tidak. Nah tentunya di bulan Ramadan ini menjadi penting kita dalam mengintrospeksi diri kita, apakah barang-barang yang kita konsumsi sudah unsur mengandung halal atau tidak. Nah ini yang pertama. Jadi periksalah, lihatlah apakah barang itu memiliki logo halal atau tidak. Nah yang kedua, setelah kita mampu mengkonsumsi dengan membiasakan diri, menjadikan pola hidup kita, memeriksa barang yang kita beli itu ada logo halalnya, maka yang kedua, bukan hanya berhenti di masalah makanan dan minuman saja. Kita mulai beralih kepada produk-produk lain. Nah, biasanya kalau di bulan Ramadan ini sudah mulai beredar ini nanti produk-produk selain bahan makanan minuman, ini adalah produk kosmetika. Nah, produk kosmetik ini juga adalah bahagian dari pentingnya kita melihat apakah itu halal atau tidak. Karena ternyata produk kosmetika ini, apakah dia bedak, lipstik, dan seterusnya juga mengandung unsur-unsur di dalamnya yang tidak halal. Maka kita berupaya memulai kosmetik, nah, terutama untuk kaum hawa, adik-adik remaja, mulailah memeriksa kosmetika ini sudah memiliki sertifikasi halal atau tidak dalam produknya. Selain kosmetik, yang terkait dengan masih yang kita konsumsi adalah obat-obatan. Nah, obat-obatan farmasi ini juga penting. Proses kita mau melihat apakah itu halal atau tidak. Nah, ini menjadi penting. Karena kalau ini menjadi tidak halal, ini bagi kita akan mengkonsumsi dalam diri kita mulai mengurangi keberkahan kita itu. Nah, selain itu, sebenarnya aspek-aspek yang harus halal dalam kehidupan kita, ya di bidang keuangan misalnya, kita mulai nanti bertransaksi keuangan menggunakan lembaga keuangan yang memang lembaga keuangannya yang bebas dari riba. Sebagaimana ayat tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, bagaimana kita melihat transaksi keuangan yang terhindar dari riba? Ya kita cari aja, kalau hubungan dengan bank, kita berhubungan dengan bank syariah yang sudah dijamin kehalalannya, kesyariahannya oleh lembaga Dewan Syariah Nasional dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Begitu juga dengan lembaga-lembaga keuangan syariahnya yang lain. Karena ini sudah mulai banyak di negara kita
pengembangan ini pun semakin pesat, dan Indonesia juga termasuk negara yang sudah berkembang di dunia untuk pengembangan ini. Selain keuangan, ya olahraga, fashion. Nah, fashion ini juga termasuk fashion untuk olahraga dan fashion lainnya. Ini mulailah kita gunakan fashion yang memang fashion ini mengandung unsur-unsur yang dibolehkan oleh syariah, kehalalannya. Nah, tentunya apalagi di bulan Ramadan ini fashion terkait Muslim fashion sudah berkembang dengan pesat. Selain itu apa? Traveling. Kalau kita berwisata, mulailah kita melihat tempat-tempat wisata yang bisa kita beribadah dengan baik, konsumsi makanan yang ada itu dapat yang halal, begitu juga hotel dan penginapannya. Jadi ini dorongan ini, dan ini sudah berkembang di negara kita dengan baik. Pemirsa, program Menjaga Hati Kompas TV yang dirahmati Allah. Tadi sudah kita katakan, kita jelaskan bahwa kita perlu bergaya hidup halal. Tindakan, perilaku kita didasarkan kepada nilai-nilai syariah, nilai-nilai yang halal. Pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu bergaya hidup halal? Nah, sidang pemirsa yang dirahmati Allah, karena dalam Al-Quran, setiap yang halal itu mengandung keberkahan. Apa itu berkah? Seorang mufassir, Ar-Raghib Al-Asfahani, dalam kitabnya Mu'jam Mufaras li Alfazil Quran menjelaskan bahwa berkah itu adalah thubutul khairul ilahi fi syai'. Thubutul khairul ilahi fi syai'. Melekatnya nilai kebaikan yang bersifat ketuhanan dalam setiap objek sesuatu. Jadi setiap objek, tindakan mengandung berkah karena itu melekat nilai-nilai ketuhanan. Apa maksudnya melekat nilai-nilai ketuhanan? Kalau apa yang kita lakukan, apa yang kita konsumsi melekat di dalam nilai ketuhanan, apa yang mau kita pikirkan lagi? Artinya keridhaan Allah itu adalah menyertai apa yang kita lakukan. Artinya keridhaan Allah menyertai objek yang kita makan. Makanan yang berkah itu mengandung lebih dari vitamin dan apapun namanya. Nah, itu yang nilai utama dari kehalalan. Jadi, agar kita memang mendapatkan berkah, mendapatkan nilai kebaikan yang bersifat ilahiyah, yang bersifat ketuhanan, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita konsumsi, bagaimanapun caranya, itu harus halal, harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Para pemirsa yang berbahagia, bahkan gaya hidup halal ini, itu juga merasuki kaum modern di negara-negara Eropa misalnya. Jadi kalau mereka mau lihat, mengkonsumsi suatu produk, dilihatnya produk itu sudah bersertifikasi halal, bagi mereka itu adalah sesuatu yang baik sekali. Karena bagi mereka, bukan mereka melihat hukum boleh tidak bolehnya. Karena proses sertifikasi halal itu sendiri sudah melampaui dari proses sistem yang dari keamanan makanan, barang pangan. Jadi sudah melampaui itu. Jadi setiap makanan atau produk yang halal bagi mereka itu sudah sehat, aman untuk dikonsumsi dan memiliki manfaat yang begitu baik untuk dikonsumsi. Jadi pada dasarnya adalah gaya hidup halal bagi kita. Kita tidak mau kalah dengan gaya hidup yang dilakukan oleh orang-orang modern di Eropa, di Amerika. Jadi ini sudah menjadi sebuah global, perilaku sehat, perilaku yang dapat menyehatkan, yang aman untuk diri kita. Nah, apalagi kita yang dituntut sebagai seorang muslim, nah di bulan Ramadan ini kita mulai mengintrospeksi, mulai melihat apapun yang kita lakukan, konsumsi apapun barangnya itu,
harus mulai dari proses yang pertama, yaitu halal. Nah, bagi kita yang konsumtif, itu yang paling penting adalah bahwa proses halal itu kita lihat dari labelnya. Itu kalau makanan dan minuman serta produk-produk lainnya. Tapi kalau terkait dengan yang lainnya, kita juga mulai belajar, mulai menggunakan aktivitas keuangan yang halal, yang syariah, begitu yang lainnya. Para pemirsa yang berbahagia, dalam pertemuan kita kali ini, alhamdulillah, kita dipertemukan dalam suasana Ramadan, sehingga kita dapat mengintrospeksi diri kita, bahwa kita berkehidupan, berpola hidup semakin baik di bulan Ramadan kita ditempa, agar nanti setelah Ramadan, kita pola hidup kita ini sesuai dengan tuntunan di bulan Ramadan. Kita mulai nanti menapaki di bulan Syawal, dan seterusnya kita menapaki bahwa pola hidup kita, gaya kita, perilaku kita, itu kita akan sesuai dengan syariah, yaitu kehalalan. Semoga kita dapat melaksanakan dengan baik, dan insya Allah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita kemudian terus belajar dan terus menuntut agar kita lebih baik, karena perubahan yang lebih baik itu adalah berasal dari diri kita. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kita merubah perilaku diri kita sendiri untuk mengarah kepada kebaikan. Nah, itu intinya adalah dalam pertemuan kita kali ini. Insya Allah ini bermanfaat kepada diri saya dan kita semua tentunya. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.